Duluan. Musik bagi kita itu udah Seperti kehidupan. di part of our life, kayak udah setiap harinya pasti bakal ada musik. Betul. Gitu. Mau pas kita mau tidur, entah kita main HP, pasti akan ada musik, dan inspirasi musik kan dari mana aja gitu. Betul. Coba bayangin kalau misalnya nggak ada musik di dunia ini. Asik. Kayak apa rasanya? Kenapa kamu tiba-tiba kayak Nggak tahu. buat orang tuh mikir keras? Kenapa nggak ada musik? Ya tapi gitulah, bayangin aja coba nggak ada musik. Kentang banget pasti kan? Kentang. Nggak pakai kentang. Baik. Kita ya, kita deh. Nah itu. Ya pokoknya udah itu Mas. Betul. Nah, terima kasih. Kamu retweet dong. Retweet. Iya. Quote tweet. Perwakilan. Oke. Thank you. Gimana Mas sudah menjawab? Begitu selebritas yang Pagi. selebritas pagi. Kan siapa tahu nanti ada. Siapa tahu ada yang siangnya juga ya Mas? Ada. Tapi Mas yang pagi ya? Ada. Kalau nanti di acara-acara kalian jangan salah sebut sponsor ya, awas. Dengarkan kata papa. Aku diem aja. Silakan berikutnya. Ya, Mas sebelah sini yang di depan dulu ya. Yang panel kata papa. Boleh, silakan Mas, nama dan dari media mana? Baik, terima kasih. Saya Yamin dari Cakrawala Merah. Mas Jafi dan LTZ Girls yang luar biasa. Selamat atas peluncuran lagunya ini. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama itu siapa sih di antara dari ketiga LTZ Girls ini yang begitu atau sangat mendukung untuk berkarir di musik? Dan juga siapa sih yang paling mempengaruhi dari warna musik dari LTZ sendiri? Terima kasih. Oke, satu-satu lagi ya berarti ya. Sekarang mau siapa dulu? Tiara. Udah, tadi Ziva dan Yoda. Pilih dulu aja. Tadi apa pertanyaan? Apa sabar? Oh iya. Kenapa kita agak nge-lag ya siang ini ya? Oke. Halo Mas. Yang mempengaruhi aku pasti orang tua sih. Dan aku sendiri juga karena aku emang anaknya dari kata mama sih 2 tahun udah suka nyanyi gitu. Jadi emang dari diri sendiri juga kayaknya jiwa musik-musiknya tuh kental gitu kan di aku gitu. Kental di aku maksudnya jiwa musiknya. Mengerti ya? Ya. Jadi inspirasimu adalah diri kamu sendiri. Diri aku sendiri dan pastinya dukungan orang tua gitu. Oke, itu kalau Tiara. Tadi Liodra. Tadi Tiara udah, sekarang Ziva dulu. Jadi ketularan aku ya. Tuh, salah absen jadinya. Ziva dulu. Boleh titik dulu nggak? Ya udah. Kita salah aja. Yuk. Iya nggak apa, take your time. Inspirasi musik aku banyak. Kalau ya begitu aku lahir kan pasti yang pertama aku lihat ya mama ya. Kan mama aku penyanyi juga, jadi pasti pertama mama. Mama aku yang ngelatih aku musik dulu pas masih kecil. Terus setelah itu aku begitu tahu sosial media juga akhirnya aku mulai mengenal penyanyi-penyanyi Indonesia. Dan di situ aku langsung nyantol banget, jatuh cinta banget sama Kak Raisa. Kayak kok enak banget gitu, dan ternyata lagu-lagunya juga yang aku suka dari ciptaannya Bapak Yofi paling banyak dari dulu. Terus banyak sih dari luar negeri juga, ada Ariana, terus Blackpink, Jungkook. Jadi dari banyak musisi gitu, aku ambil inspirasi dari mereka gitu. Jadi gimana, udah siap ngomong? Udah. Sudah. Langsung Aku udah panjang. Sen ya sama sebelahnya. Silakan Ziv. Kurang lebih sama. Enggak ya? Aku udah panjang-panjang, tapi masih kamu aku kurang lebih sama. Enggak, bukan. Tadi kayak Lili, aku pas masih kecil juga suka nyanyi, kata mama ya, dari umur berapa sih? 2-3 tahunan lah. Karena kebetulan keluarga aku tuh kalau ngumpul, biasalah orang apa kita orang apa sih? Ya pokoknya kayak keluarga aku tuh suka nyanyi-nyanyi di gereja gitu. Jadi kalau ngumpul di rumah pun tuh, kalau kumpul keluarga pasti disuruh nyanyi, semuanya nyanyi. Jadi dari situ mama sama papa ngeliat nih kayaknya nih bocil ini
bisa nyanyi nih gitu. Kayak biasanya kan suka anak kecil mungkin aja tuh kayak apa ya, kayak nggak begitu peka sama nada. Nah kalau aku katanya biasanya dikasih apa musik apa nyambung nadanya Langsung masuk gitu ya nadanya. Iya, kalau inspirasi semua penyanyi black music itu aku suka banget sih yang R&B gitu, kayak Beyonce gitu-gitu deh. Oke, jadi sudah mantap hearingnya dari kecil ya, dan makanya Rif and Ranchan, gitu ya, mantap sekali. Sudah menjawab Mas? Cukup ya? Makasih Mas. Oke, silakan boleh lagi. Ya kakak yang tadi flanel kotak-kotak hitam putih, sekarang coklat dan orange ya. Boleh nama dan dari media mana ya Mas? Kenalin, nama aku Raffi, aku dari RDKFM. Mau nanyain buat Kak Yofi, menurut kakak musik yang bagus itu musik yang apa? Papa Yofi. Gak apa-apa. Iya benar. Udah biasa panggil kakak juga. Atau mau opa panggilnya? Opa Indonesia ya, bukan opa Korea. Kayaknya satu aja ya. Jadi kakek-kakek. Gimana? Buat Kak Yofi gimana? Kak Yofi DRC. Jadi kenapa musik yang bagus itu seperti apa? Jadi terus juga kenapa Kak Yofi memilih LTZ ini? Oh iya. Why LTZ? Ya jadi tadi mungkin musik yang indah, tentu musik yang mengalir dari hati, jujur dalam artian tuh dalam proses penciptaannya itu tidak ada rekayasa yang berlebih. Bahwa menjadi suatu lagu yang indah tentu harus ada referensinya dari mana belajar musik, mendengar musik, ataupun memang sudah ada bakat alami. Karena tidak semua orang itu harus belajar musik dengan keras. Kalau main bola tuh ada yang latihan ya, seperti Cristiano Ronaldo ya, latihan jadi jago banget. Ada Messi yang punya bakat yang luar biasa juga sama-sama jagonya, dua-duanya keren. Nah musik pun seperti itu, tapi musik yang bagus menurut aku adalah musik yang mengalir dari hati dan punya otentisitas tertentu, punya warna. Jadi bahwa itu jenisnya, genrenya, mau agak jazz, mau agak pop, agak rock, atau dangdut, atau keroncong apapun, semua musik punya keindahannya masing-masing, rasa artistiknya masing-masing, tetapi yang jelas kekuatan ketulusan menjadi warna yang paling besar dari sebuah lagu yang menurut saya bagus, menurut aku bagus. Karena banyak lagu yang rekayasa sekarang kan, apalagi sekarang ada di komputer tuh banyak sekali, atau di teknologi yang terbaru ini kita bisa membuat composing lagu dari varian-varian nada yang langsung bisa berputar, kita pilih nada. Ada intelijensia yang bisa dibuat dimanapun, ada juga yang orang-orangan bisa buat juga sekarang, tapi sebenarnya kekuatan hati lah yang menjadi kekuatannya. Jadi bukan hanya secara teknikal aja bisa menyusun nada yang bagus, tetapi sampai mana hati itu bisa menggambarkan melodi itu. Ada orang yang bertanya sama saya, Mas apa bedanya lagu dengan lirik? Kan ada yang nanya sama aku nih, ini minggir dikit ya. Jadi kalau bedanya lagu dan lirik itu seperti apa? Orang berapa persen sih harusnya? Kalau pencipta lagu membagikan itu semua tergantung dari negosiasinya. Jadi berapa orang, misalnya aku berempat, kita berapa ya, 25, atau 30, 20 dan sebagainya. Jadi nggak ada patron untuk membagi mana lagu dan lirik. Tapi yang jelas gini, sederhananya gampang. Lagu itu sebenarnya fungsi terkuatnya, fungsi yang paling besar artinya kalau menurut saya adalah melodi dan harmoni. Melodi dan harmoninya. Kalau lirik itu syair. Kalau syair tanpa melodi, orang bilangnya puisi. Tapi lagu tanpa lirik, tetap aja bilangnya melodi tanpa lirik, tapi bilangnya lagu. Ada bilang lagu instrumental. Kayak Niji bawain lagu, dulu nggak ada liriknya kan? Tapi tetap sebuah lagu. Tetapi kalau kata-kata saja, itu namanya syair atau puisi. Jadi kalau pemberatan seperti apa, tergantung negosiasi. Tetapi saya nggak terlalu setuju kalau misalnya lirik 50%, karena kalau 50-50, itu jadinya sepertinya sama porsinya. Padahal menjadi lagu karena melodi dan harmoninya. Kalau lirik saja, itu tentu berbeda. Tetapi kalau misalnya yang bilang ini, wah itu penyairnya liriknya sangat terkenal. Udah nggak apa-apa. Pembuat melodinya 20% juga nggak apa-apa, tergantung negosiasinya. Jadi ini kita mulai sedikit ya, kalau misalnya kalian ngomong-ngomong soal hak cipta dan sebagainya, paling nggak ada basic intelektual untuk bisa mengatakan apa lagu, apa lirik, bagaimana presentasi dan sebagainya. Dari situ bisa berkembang. Lalu kenapa memilih Lyodra Tiara Ziva? Tentu karena memang kemampuan dan basic bakat mereka yang luar biasa, lalu juga punya cara berekspresi yang berbeda-beda, tetapi
tiga-tiganya punya suara yang begitu indah, yang punya ciri khas masing-masing. Dan sejujurnya kekompakan seperti mereka, seperti yang teman-teman lihat ini juga memang jarang ditemukan, chemistry-nya bisa dapat begitu saja. Banyak kan orang kumpul-kumpul kolaborasi, tapi sekedar kolaborasi saja. Kalau mereka memang rame gitu dari tiga-tiganya, dan ketika blending suaranya juga nggak perlu terlalu banyak polesan, udah begitu indah. Jadi itu yang menjadi alasan kenapa memilih Yofra, Tiara, dan Ziva. Oke. Udah cukup jawab ya. Jadi why LTZ mungkin karena mereka sudah satu tongkrongan ya. Gitu. Berasal dari sumber yang sama juga gitu ya. Bareng-bareng merintisnya gitu. Tadi udah jelasin sama Mas Yofi. Oke? Masih boleh? 3 lagi boleh. Yang perempuan dulu ya. Nah ini yang pakai baju biru di depan. Silakan kakaknya. Selamat sore, saya Kiki dari viva.co.id. Pertanyaannya untuk LTZ, mungkin lagu Menyesal versi pertama dulu kan dirilis waktu kalian bertiga masih sangat muda ya. Lalu sekarang kalian harus membawakan... Enggak, sangat kecil. Oh ya, sangat kecil. Kicik. Lalu sekarang kalian harus membawakan lagu ini kembali. Bagaimana pendapat masing-masing dari kalian soal lagu Menyesal ini sendiri? Dan untuk Mas Yofi, dari berbagai lagu populernya Mas Yofi dari dulu, kenapa kok mau remake lagu Menyesal ini yang diberikan kepada mereka bertiga? Terima kasih. Oke. Jadi buat Mas Yofi, why Menyesal? Dan buat kalian bertiga, apa sih gitu komentarnya pertama kali dengar Menyesal? Why Menyesal? Iya kenapa? Oh Mas Yofi, kenapa Menyesal? Aku nggak nyesel kok. Memilih Menyesal. Mas Yofi jangan menyesal ya. Enggak. Tidak dong. Jadi mungkin aku mewakili dulu kenapa dari lagu-lagu begitu banyak memang, tapi mereka kan sudah membawakan lagu originalnya di Terlanjur Mencinta. Dan sebenarnya mungkin kalau di proyek-proyek solonya, saya juga terlibat banyak nanti di proyek pengerjaan solonya baik Billy, baik Titi, dan juga Diva masing-masing. Saya mengerjakan musik buat mereka. Tapi kenapa Menyesal ini? Karena mereka dapat lagu dari aku bunyinya mayor, tangga nadanya mayor. Aku ingin yang agak minor, sedih, seperti apa mereka bawakan, bagaimana cara membuat kuncup dan tajam lagu seperti apa, pecahannya mereka seperti apa. Dan ternyata ya ketika selesai rekamannya tentu saya tidak menyesal dengan suara indah mereka. Oh, cakep. Ada punchline di ujungnya ya, by Yofi Widianto. Nah, kalau misalnya mau nanya ya gimana pendapatnya pertama kali dengerin Menyesal, mau siapa dulu? Ziva, dah harus ditunjuk ini ya. Ziva aja dulu. Apa komentarnya pertama kali mendengarkan Menyesal? Mengenai lagunya, oke. Oh ya, pastinya kan kita sebelum meremake lagu ini, kita nggak dengerin juga versi Ada beberapa versi ya? Iya, beberapa versi sebelumnya. Ya. Nah, di situ memang aku sangat aduh bingung banget deh kenapa sih aku kalau ngomong selalu nggak jelas, maaf ya. Enggak, tapi intinya pokoknya setiap lagu, setiap musik apapun itu, kita itu pasti bisa merasakan dan mendengarkan lagu itu tuh pasti punya ciri khasnya masing-masing gitu. Jadi ketika aku mendengar lagu Menyesal ini, terus yang aku rasain itu sebenarnya langsung kayak imajinasi nih di kepala aku, langsung ada kayak bahlam gitu, langsung kayak ini lagunya enak nih kalau misalnya diginiin iya itu, gitu. Apalagi lagunya buat dinyanyiin kita bertiga ya. Aku kan juga suka harmonisasi, jadinya kayak wah enak banget nih lagu dipecah-pecahin gitu kalau menurut aku. Oke, bisa dipecah-pecahin ya. Bukan pecahan-pecahan tring gitu, bukan ya, Bukan. suara. Oke, udah diwakili Ziva aja atau mau nambahin juga teman-teman Tiara dan Lily? Sebenarnya Lily boleh. untuk lagu Menyesal ini tuh tahun berapa sih awalnya? Jadi tahunnya udah lama banget, jadi ada beberapa yang membawakan, tapi memang aku ngerasa gitu ngedenger lagu itu, lagu lepasannya itu, lagunya tuh memang disukai di region Asia gitu, melodi dari mulai Indonesia, Malaysia, Korea, Jepang gitu. Nah ini kayak bisa mewakili untuk perjalanan mereka bertiga untuk bisa menguasai Asia dan selanjutnya. Harapannya Oke, gerbang pembuka menuju Asia ya. Tiara mau nambahin? Hati-hati sayang, dua udah. Kirain udah.
Oh ya udah aja ya. Oke, udah aja. Ya. 2 pertanyaan berikutnya. Tunggu turun dulu 1 2 3 ya, biar adil. 1 2 3. Oke, kamu aja deh. Iya. Ini yang berdiri nih. Silakan. Cek. Sebelumnya selamat buat Mas Yofi sama LTZ buat perilisan single menyesalnya ini. Saya Revaldi dari Ventori. Jadi pertanyaannya untuk LTZ, pas saat recording ada nggak sih cerita pengalaman pribadi yang relate sama lagunya ini untuk biar lebih masuk gitu ke lagunya pas lagi recording lagu ini. Lalu untuk Mas Yofi, kira-kira nextnya bakal ada project bertiga lagi nggak tapi cowok? Kalau ini kan super girls, ini super boys. Super boys gitu ya. Waduh. Oke, makasih ya. Terima kasih. Oh, siapa dulu, Mas Yofi dulu atau LTZ dulu deh yang jawab? Ada yang pernah relate gak dengan lagunya Mas begitu dengar? Ini gue banget, I can relate. Jadi ada nggak yang nyesel ngenalin ke orang, terus dia kenapa kenalin juga malah pindah ke sana gitu Iya, kan? malah ditikung guys. Ditikung gitu sebenarnya gitu. Alhamdulillah nggak pernah. Alhamdulillah. Siapa aman ya? Jangan pernah seperti itu ya. Jangan Oh ya. enggak marah. Jangan sampai ditikung. Kalau Lili, Kalau bisa nikung. Jangan ya. Oh jangan juga. Jangan. Enggak. Kalau tapi aku sih tahu rahasianya sih. Gimana? rahasia Ya siapa? udah. Rahasia siapa mas? Rahasianya gimana? Rahasia siapa? Ini tentang Siapa tikung ya? menikung nih Mas. Biasa kan kalau ada belokan kan sekan Tikungan tajam. Ya, ya udah. Jadi gitu. Oke. Ada nggak? Ya nggak jadi. Ayo. Nggak ada ya? Udah langsung aja Mas. Tadi kan katanya di cewek-cewek ada proyek cowok-cowok nggak? Oprek cowok-cowok. Ada sih. Arsi ya? Enggak, ada proyek kan kalau cowok-cowok kemarin ada Tulus, Glenn sama Yofi. Oh iya, lu bilang gitu maksudnya ya? Lalu nanti ada juga saya yang mengumpulkan penyanyi-penyanyi yang dewasa dari mulai Marcel, Rio Febrian, Hedi Yunus, Dudi Oris, mantan Yofi Nuno, satu lagi ada Fatur dari Java Jazz. Mereka nyanyi 5 orang. Kalau misalnya tahun 90 suka denger Boyz II Men dan kawan-kawan, mereka ada vibrasi di daerah situ. Alat musik gitu ya. Ini baru yang seangkatan Mas Yofi ya? Ya? Geng-gengan yang beberapa seangkatan Mas Yofi ya? Ya itu enggak, sebenarnya adik-adik juga sih umurnya sih. Cuma wajahnya mungkin kadang lebih boros sedikit. Aduh, aku suka level of confidence-nya ya. I like. Oke, terima kasih ya Waldi tadi. Satu lagi ya? Oke, gak apa-apa ya guys, ini biar adil yuk kita turun dulu tangannya sama-sama. 1, 2, 3. Oke, ini kalian, ini karena pertanyaan terakhir, kalian mau kasih kesempatan buat siapa? Titi mau kasih siapa? Cuma dua nggak apa Yaudah itu aja yang baju abu-abu ya. Dua-duanya deh. Silakan kakaknya. Yang pakai baju abu-abu pakai kacamata frame hitam. Boleh kakak berdiri? Halo. Halo. Selamat siang. Mas Yofi, Yodra, Tiara, Ziva, dan udah ya, bener-bener Ya udah, coba. mau maju sini Nggak usah nolak. Oke. Langsung aja ke mereka, yuk bisa. Sebelumnya Kayaknya yang jadi narasumber sama yang nanya kayaknya sama-sama kacau nih. kasihan ya soalnya. Jangan ketularan ya. Yuk, ayo. Yes, sebelumnya selamat buat albumnya, album kolaborasi. Mungkin ini sebuah single kolaborasi. Gila ngaco ini. Mungkin sebuah single kolaborasi yang mungkin pecah di 2023 ini ya. Amin. Harus dong. Terlepas dari project dari Yofi and his friend, apakah mungkin LTZ ini bakal jadi sebuah next project seperti albumnya dan mungkin dari pihak label Universal bisa menjawab juga, dan mungkin juga Mas Yofi bisa jadi produsernya mungkin nextnya. Dan setelah ini untuk Yofi and his friend sendiri, apakah ada rencana menggait nyanyi siapa lagi dan kira-kira di bulan apa atau kapan gitu ya. Thank you. Ya. Jadi kalau bulannya waktunya disesuaikan kesibukan. Jadi ada beberapa nama tadi yang saya sebut. Di antaranya memang mengisi acara konsernya di bulan Mei tanggal 3. Tapi
proses produksinya mungkin keluarnya sepanjang tahun rasanya. Dan kalau Aliodra Tiara Ziva nanti tanyakan ke Universal saja, tapi yang jelas mereka memang ada proyek ke depan yang memang masih dirahasiakan ya. Masih dirahasiakan, Iya, rahasia. Jadi kita memang sedang mengumpulkan yang seperti apa, mungkin kalian tunggu aja kejutan-kejutan mereka di sepanjang tahun ini ada yang seru-seru banget pasti. Lalu tadi ditanyakan tentang mengenai isinya, tentu siapa saja artisnya mending ditunggu satu persatu, tapi yang jelas tadi udah sebut ada Raisa, ada Rosa, lalu juga ada yang berlima tadi yang cocok, lalu juga tentu ada Pasbri Hi-Fi, ada Arsi dengan pasukannya, kurang lebih seperti itu. Oke, baiklah teman-teman, kayaknya udah kita tutup sesi Q&A-nya, tepuk tangan dulu dong. Makasih. Teman-teman juga makasih banyak yang udah nanya. Tapi sebelumnya tadi kan Mas Yofi juga nge-spill ya untuk upcoming project-nya di bulan Mei. Pengen lihat kayak gimana cuplikan dan biar ada gambaran sekilas. Guys, kita saksikan.